kebiasaan para pendeta Sanhedrin. Pendeta Sanhedrin membuat tipu daya. Apa tipu daya yang dilakukan para pendeta Sanhedrin? Karena mereka sudah terbiasa mengarang cerita tentang kitab-kitab Allah. Mereka mengganti sebuah ayat dari tempatnya. Sumayaktubunal kitaba biaidihim. Lalu mereka menulis ayat dengan tangan mereka. Sumayakuluna hada min indillah. Lalu mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Maka mereka pun para pendeta Sanhedrin membuat dongeng. Dongeng apa? Dongeng Tuhan bingung. Dan dongeng ini terkait dengan sejarah Nabi Isa alaihissalam sendiri. Dia memfitnah Nabi Isa dengan dongeng ini. Yaitu dongeng Tuhan bingung. Ya, dari dongeng inilah muncul keyakinan agama Kristen. Mau dengar? Pernah saya sampaikan di sini? Baik, saya ulang kembali. Boleh nggak saya ulang kembali? Nah, apa itu dongeng Tuhan bingung? Nah, kenapa Tuhan bingung? Nah, ini aneh ya, kok ada Tuhan bingung? Kalau saya bingung wajar karena saya bukan Tuhan. Ya, tapi kalau ada Tuhan bingung aneh. Ya. Tapi begitulah pendeta Sanhedrin Yahudi. Kenapa Tuhan bingung? Bingung memikirkan Adam. Geus puguh dicarek tong memetik buah pohon huli, dipetik jeung Hawa. Di dahar babarengan deh. Atuh marah Tuhan kan? Maka ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan menahan tangannya. Dan Tuhan berpikir, aduh Adam ini makhluk. Adam ini manusia yang lemah. Kalau aku pukul dengan satu sentuhan tanganku pun dia akan mati, hancur kesakitan. Berarti aku kejam kepada Adam. Kalau aku tahu dia akan melanggar, harusnya aku tidak ciptakan Adam. Maka bingung tuh Tuhan antara menghukum dan membiarkan Adam. Apa bingungnya? Hukum jangan. Bingung Tuhan. Lamun orang bingung mungkin berhari-hari, tapi Tuhan kalau bingung bertahun-tahun ya. Jengkuma kalau kita bingung begini nih. Kalau Tuhan kayak gimana? Ya pulang anting gak dia. Akhirnya Tuhan menemukan ide, tuh kan aneh. Dan ini adanya sampai ke akidah orang Syiah, Al-Bada. Ada 10 akidah Syiah, salah satunya yang ke-8 Al-Bada. Yaitu Tuhan pernah tidak tahu sesuatu, lalu Tuhan ingat sesuatu. Maka saya yakin betul kalau Syiah juga adalah agama ciptaan Dajjal. Tolong saksikan. Saya mengatakan demikian karena sudah berdebat dengan mereka. Dan saya sudah pelajari akidah Syiah ini beberapa sedikit. Tapi saya makin yakin, ini agama ciptaan Dajjal. Yahudi. Baik, lanjut. Sampai mana tadi? Tuhan bingung. Akhirnya Tuhan punya ide. Ketika Tuhan menemukan ide, Tuhan berteriak, Eureka, Eureka. Tahu Eureka? Ya itulah. Ya, Tuhan punya ide. Apa idenya? Aku kan Tuhan. Tuhan itu immortal. Kalau begitu aku saja yang dihukum, jangan Adam. Baik, kalau begitu aku harus menjelma menjadi manusia. Jibril, sini Jibril. Baik Tuhan. Ada apa Tuhan? Jibril, tulis maklumat Tuhan. Baik Tuhan. Jibril buka laptop, ketik maklumat Tuhan ;2. Satu apa Tuhan? Catat maklumat Tuhan nomor 1. Tuhan menjelma menjadi manusia. Baik Tuhan. Nomor 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Kalau salah ketik, di delete lah. Lagi. Berikutnya Tuhan bingung lagi. Kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku hadir ke tengah-tengah manusia? Kalau aku muncul begitu saja, manusia tidak akan percaya dengan keberadaanku. Kalau begitu aku harus lahir secara normal. Baik, Jibril, maklumat nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Baik Tuhan, ditulis Tuhan lahir secara normal. Berikutnya bingung lagi Tuhan, kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Bingung lah bisa, tong boroning di sana di Bethlehem ya, di Palestina. Iya di Istiqomah Weloba, gimana nih saya pilih nih? Kata Tuhan. Akhirnya Jibril ngasih masukan. Tuhan, boleh saya ngasih masukan? Apa Jibril? Hebat ya, Tuhan dikasih masukan sama Jibril. Tuhan, saya ingin ngasih masukan. Apa Jibril? Anda pernah mengutus saya ke Bethlehem. Ada sebuah desa bernama Nazaret. Di sana ada seorang wanita suci yang sejak lahir sampai sekarang terlindung dengan kesucian dari sisimu ya Tuhan. Siapa dia Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Aneh. Nah, begitulah Yahudi. Begitulah pendeta Sanhedrin. Siapa dia Jibril? Maryam binti Imran Tuhan. Hidupnya penuh dengan kesucian, hanya ibadah kepadamu di Baitul Maqdis. Ya Jibril, ihbit ilal ardi kullaha li annani sangfu min ruhi ilaiha. Jibril, turun kamu kepada Maryam. Katakan aku akan meniupkan sebagian ruhku kepada Maryam. Maka itu pun terjadi.
Dengan kuasa Tuhan, kata mereka. Lalu Tuhan meniupkan sebagian ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam. Maka hamilah Siti Maryam dan lahirlah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Maksudnya menggantikan Adam dihukum oleh Tuhan. Intinya mereka ingin membunuh Nabi Isa karena membongkar kebohongan pendeta Sanhedrin, memasukkan Taurat menjadi Talmud. Supaya tidak ketahuan dan prosesnya enak untuk membunuh Nabi Isa, dibuatlah dongeng kayak gini. Sebagaimana para ulama ingin dibunuh, dibikin dongeng nugelo, ngabunuh para ulama. Nah, nyambung pisan. Ya. Cerita inilah yang berjudul tadi Tuhan bingung. Maka cerita ini dihasutkan ke raja-raja Romawi. Salah satu raja Romawi yang terbesar yang terhasut adalah Herodes. Maka Herodes pun marah kepada Nabi Isa. Maka dikejar-kejarlah Nabi Isa. Nabi Isa faham dirinya akan dibunuh. Maka Nabi Isa mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Pengembaraan dia mengusap bumi dengan pengembaraannya. Diberi gelar Al-Masih. Itulah arti Al-Masih. Yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Datang Nabi Isa alaihissalam kepada satu kaum yang sedang mencuci pakaian. Nabi Isa berkata pada kaum tadi, kalian sibuk mencuci pakaian, membersihkan pakaian kalian dari noda dan kotoran. Tapi kalian tidak pernah mensucikan hati kalian dari dosa-dosa kalian. Siapa engkau? Berimanlah kepadaku dan bersaksilah. Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah untuk kalian. Aku diutus untuk menyuruh kalian beriman kepada Allah. Maka berimanlah mereka. Salah satu yang beriman dari mereka adalah Barnabas. Ya. 6 orang beriman tuh. Pergi lagi melakukan pengembaraan. Ada satu desa di mana banyak orang buta sejak lahir. Diusap oleh Nabi Isa dengan mengucapkan Bismillah. Maka sembuh itu butanya. Ada orang berpenyakit sopak. Diusap oleh Nabi Musa, sembuh biiznillah. Ya. Mengembara lagi bertemu dengan orang-orang yang sedang memancing ikan. Nengarana mancing berjam-jam kan. Tiisuk jedur tapi kepeting jedor. Tanu mancing dah. Maka Nabi Isa berkata kepada para tukang pancing tadi. Hei bapak-bapak tukang pancing. Ya, kalian sibuk mencari bekal untuk hidup kalian di dunia, tapi kapan kalian meluangkan waktu kalian mengumpulkan bekal untuk akhirat kalian? Siapa Anda? Aku Isa bin Maryam Al-Masih, utusan Allah. Aku diutus untuk menyuruh kalian beriman kepadanya. Maka Nabi Isa pun memberikan wejangan pada mereka, mereka pun beriman. 6 orang menjadi pengikut Nabi Isa. Salah satu dari mereka bernama Yakobus. Maka genaplah jumlah mereka menjadi 12 dan mereka disebut Hawariyun. Di saat Nabi Isa melakukan perjalanan menyelamatkan diri, masuklah Yudas Iskariot alias Samiri ke zaman Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, hati-hati iblis masuk ke tengah-tengah kalian. Para pengikutnya menganggap yang disebut iblis itu jin. Yang faham betul yang dimaksudkan iblis itu adalah Yudas, adalah Barnabas. Barnabas paham, jangan-jangan si Yudas nih yang maksudkan Nabi Isa. Betul. Banyak kesempatan Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa, tapi selalu terhalang oleh malaikat Jibril. Sampai kadongkol tuh Yudas ingin berhadapan dengan Nabi Isa. Ketika Yudas ke sini, Nabi Isa ke sana. Ketika Yudas ke sana, Nabi Isa, kaditu. Jadi papaling pangwai. Sampai kageram itu si Yudas. Terakhir berkata pada Barnabas, sampaikan aku ingin bertemu dengan Isa bin Maryam, dengan Nabiullah, dengan Rasulullah. Maka Barnabas menyampaikan pada Nabi Isa mengatakan pada Barnabas, hei Barnabas, katakan, belum tiba saat perjumpaan kita. Perjumpaan kita nanti di akhir zaman. Oh, kata Nabi Isa tuh kepada si Yudas Iskariot. Ini menguatkan kalau Yudas itu Dajjal. Betul, makin kuat lagi ketika ceritanya dilanjutkan. Tapi jamnya nih gak cukup. Lanjut. Oke, mana saya ada kajian di Jati Handap Cicahem ya. Baik Ibu Fila, kita percepat. Nah, sampai di suatu saat ketika Allah melihat Yudas Iskariot ini akan berkhianat, maka Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran ini. Maaf, ayat sebelumnya. Nah ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izqala Allah, dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, ya Isa, hei Isa, ini mutawafik, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau. Kalimat mutawafik ini tidur. Surat Al-An'am ayat keberapa tuh? 62 apa?
Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam. Nah, wafat di sini artinya tidur. Jadi Nabi bisa ditidurkan, wa rafiqa ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikan kau dari orang-orang kafir. Ada yang menyebutkan bahwa mutahhiruka ini adalah bersihkan namanya. Allah tunjukkan yang bergelar Al-Masih bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih kuat dan lebih mulia dari orang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kembali kalian, fahkumu bainakum, aku akan menghukumi di antara kalian, fima kuntum fi tahtalifun, atas apa yang kalian perselisihkan. Maka Nabi Isa sebelum Allah berfirman begini, Nabi Isa berseru kepada kaumnya, ingat kaumku, tidak lama lagi akan datang pada kalian, kelak di antara kalian ada yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Maka apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datang seseorang dari pengikut Nabi Isa yang bernama Hawaryun ini, yang digelari Hawaryun. Ya. Wailun lana wailun lana, celakalah kita, celakalah kita. Intabihu antum wa intabihu anta ya Rasulullah. Bersembunyilah kalian dan bersembunyilah Anda wahai utusan Allah. Sesungguhnya Herodes dan pasukan Romawi, mereka dituntun oleh Sanhedrin, para pendeta yang memasukkan Taurat kita. Ya, untuk datang membunuh kita. Maka Nabi Musa memerintahkan semua Hawaryun bersembunyi. Nabi Isa pun bersembunyi. Nah, di saat itulah Herodes datang dan pasukan Romawi. Ya, Herodes berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan menjadikan dia patih kerajaanku dan aku akan mengangkat dia aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaanku. Ada yang tergiur tuh dari mereka yang bersama Nabi Isa. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas keluar memberitahukan pada Herodes di mana Nabi Isa bersembunyi. Ya, mari ikuti aku. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Maka ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di sini Allah berfirman seperti ini. Maka Nabi Isa pun ditidurkan Allah dan diangkat ke Matlaul A'la. Kita tidak tahu di mana tempat Matlaul A'la. Rasul tidak menyebutkan. Maka Nabi Isa sudah tidak ada. Begitu Yudas mau masuk, tunggu aku akan pastikan apakah Al-Masih ada di dalam atau tidak. Maka ketika Yudas masuk, culang-cileng dia. Apa culang-cileng bahasa Inggris nanti? Pelanga-pelongo. Kemana Isa bin Maryam tadi ada di sini? Disitulah Allah merubah wajahnya menjadi Isa bin Maryam. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan klaim para pendeta Sanhedrin. Him di sini kembali kepada para pendeta Sanhedrin. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami sedang membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Berarti mati tidak Nabi Isa? Tidak, kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Apakah Nabi Isa? Bukan. Siapa? Walakin syubiha lahum, tapi orang yang Allah serupakan dengan Isa. Siapa yang Allah serupakan? Yudas Iskariot alias Samiri alias Dajjal. Diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas datang kembali kepada Herodes, siapa yang ditangkap? Si Yudas inilah yang ditangkap. Mana Isa bin Maryam nyampurkan, dia ditewaklah dia. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, anak Yudas ala dia dulu kemilai. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Nges cempek banget, mana teh banget Isa. Tak suara mana ke suara Isa. Ditangkaplah Yudas dan disalib. Ketika dia ditidurkan untuk disalib, dia melihat Nabi Isa dinaik ke langit, diangkat. Di saat itu Yudas berseru, Eli Eli lama sabahtani, ada dalam Bible tuh. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi Tuhan bahasa Ibraninya Eli. Cuma di Indonesia Tuhan menjadi timnas sepak bola. Eli Aiboy. Ya, Tuhan main bola. Ya. Ini menunjukkan kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, buktinya Yudas kok bisa melihat Nabi Isa diangkat? Kalau cuma ruh kenapa bisa dilihat? Berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Maka kemudian dibangunkan tuh si Yudas, diarak ke bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Ke bukit itulah si Yudas diarak. Karena salibnya tinggi, salibnya kadang digotong, kadang dia menuk begini. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas. Ketika menusuk tubuh Yudas yang dikira Yesus, dikira Nabi Isa, darah bercucuran, diminum tuh darahnya.
oleh para pendeta Sanhedrin dan tentara Romawi. Kenapa? Jika ada bagian tubuh Isa bin Maryam, Yesus Kristus dalam tubuh kita, bersatu dalam tubuh kita, maka tubuh kita tidak akan disentuh api neraka selamanya. Ini menjadi rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Ini yang menyebabkan lahirnya agama Kristen. Ada 7 rukunnya. Rukun yang kelima, rukun meminum air suci. Ya. Di bawah, di depan patung Bunda Maria atau patung Yesus Kristus ada seloki, itu diganti, ada cairan warna merah darah. Itu diganti dengan sirup koko pandan, marjan. Kan sama merah ya. Nah, banyak tusukan daging menusuk, tusukan pedang menusuk tubuh Yudas, dagingnya terkelupas diambil dimakan. Jadi rukun agama Kristen yang ketiga, Ekaristi Gusti Kudus, rukun memakan tubuh Tuhan. Kalau sekarang ketika kebaktian selesai, berbaris mereka untuk keluar, pendeta berdiri di tengah, mereka berbaris menerima roti. Haleluya. Keluar. Nah itu rukun ketiga agama Kristen. Lihat kalau mereka kebaktian di gereja, kayak gitu. Nah ini yang dimaksudkan Rasulullah SAW, yang membuat saya yakin kalau Yudas itu dajjal. Materi kita kayaknya berlanjut nih, belum selesai nih para Allah ya. Kita belum membahas dajjal, ini dajjal sebelum Rasulullah. Nanti kita bahas dajjal setelah Rasulullah SAW sampai kekinian. Seperti apa dajjal ya. Panitia nanti kita bertemu lagi panitia ya. Dalam kasanah dakwah insyaallah ya. Episode kedua insyaallah. Nah 5 menit lagi. Ini yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Ya. Sampai keluar. Rasulullah bersabda, "Ma ba'asallahu nabiyyan katun min Adam ila taqumusah." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun dari Nabi Adam sampai hari kiamat illa anzaru qaumahum, kecuali mereka akan menasihatkan, memperingatkan kaumnya tentang bahaya fitnah dajjal. Wal yaum sa'ukhbiru lakum ma lam yukhbir min qabl. Aku akan beritakan hari ini kepada kalian sesuatu yang belum pernah mereka sampaikan. Innahu a'war wallahu la sabi'awar. Sesungguhnya dajjal pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Ingat, a'war di sana bukan buta tapi pecak. Ada orang matanya normal tidak bisa melihat, disebutnya apa? Buta. Tapi kalau ada orang matanya rusak sebelah, disebutnya pecak. Nah, dia itu pecak. Lihat a'war dalam kamus Al-Munawir, artinya pecak. Kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau dajjal pecak mata kanannya? Kenapa Nabi yang lain tidak menyebutkan? Karena peristiwa pecak sebelah mata kanannya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Bers ke situ. Makanya cuma Rasul yang tahu, karena Rasulullah berikutnya setelah Nabi adalah beliau, Nabi Muhammad SAW. Maka dikuburkanlah si Yudas Iskariot. Barnabas ingin membuktikan kalau dia dajjal. Akan aku gali setelah 3 hari 3 malam, kalau dia ternyata masih hidup berarti dia dajjal. Setelah 3 hari 3 malam, diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas dan Yudas pun masih hidup. Maka yakinlah Barnabas kalau Yudas itu dajjal. Terakhir yang dia inginkan, yang dia tunggu adalah Yudas mengaku Isa bin Maryam. Diobati bertahun-tahun hingga sembuh penyakitnya. Nah, ketika Barnabas bekerja dengan perkakasnya, datanglah Yudas Iskariot dan menepuk mejanya. Hei Barnabas, saksikanlah, aku ini adalah Isa bin Maryam. Betul kamu dajjal, pergi kamu. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Maka Yudas Iskariot pun pergi diusir oleh Barnabas. Maka Yudas mengembara ke seluruh dunia. Dengan kemampuan retorikanya, Yudas alias Samiri alias Dajjal mampu mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia. Maka dalam waktu singkat dia punya banyak pengikut. Ketika dia membuat bahtera, para pengikutnya bertanya, wahai tuanku, untuk apa kita membuat perahu ini, bahtera ini? Kita akan berkeliling dunia, kita akan taklukkan dunia dengan perahu yang kita naiki. Kita akan taklukkan lautan ini.
Dan tidak ada negara kecuali mereka akan tunduk kepada kita. Wahai paduka Tuanku, untuk keliling dunia kita butuh logistik, kita butuh perbekalan. Coba kalian lihat, banyak kapal yang lalu lalang ke sana kemari, mereka pasti bawa logistik. Kita bajak mereka, kita ambil logistik mereka untuk bekal kita. Maka muncullah sosok yang kemudian mata yang pecak ditutup sebelah, tangannya yang tetanus karena disalib, diamputasi, diganti begini, ya, dan dia pun menggunakan topi untuk menutup luka-luka di wajahnya, maka jadilah Jack Sparrow, the Pirates of Caribbean. Nah, jadilah bajak laut. Lihat simbol bajak laut, tengkorak. Tengkorak adalah simbol Bukit Golgota, tempat di mana Samiri alias Dajjal dikuburkan, penuh dengan tengkorak di sana. Mengembaralah dia ke setiap dunia dan sampailah dia di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah area lepas pantai yang dihubungkan oleh 3 titik, Puerto Rico, Florida, dan Bermuda. Di situ ada tempat di mana iblis membuat singgasananya. Disitulah pertemuan terjadi antara iblis yang bernama Ajazil dengan Dajjal yang bernama Samiri. Pertemuan ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis sejak turun ke muka bumi. Dan iblis berkata, kemarilah Sam. Samiri, Sam, kadia Sam. Dirangkul dia. Dan iblis pun berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Amerika. Amerika adalah negara bentukan Yahudi. Negara bentukan Dajjal. Ya. Ada satu perjanjian yang mengerikan antara iblis dan Dajjal saat itu. Di mana iblis ceramah dengan ceramah yang menakutkan. Salah satu ceramahnya berisi, aku akan berikan Yerusalem kepada hamba-hambaku yang akan menanti kedatanganku di akhir zaman. Berarti Yerusalem diserahkan kepada Israel itu sudah ada dalam janji pertemuan antara iblis dan Dajjal. Donald Trump hanya menyampaikan jadi pemanjang lidah iblis dan Dajjal. Betulkah demikian? Nantikan di Al-Murabi, insyaAllah. Di Al-Murabi hari Selasa akan saya bahas isi perjanjian, ikatan perjanjian antara iblis dan Dajjal yang mengerikan. Ternyata semua konspirasi termasuk geopolitik di Indonesia ada di dalam isi perjanjian iblis dan Dajjal. Allah, Kadek, direvisi ya. Saya yakin itu. Karena salah satu yang diinginkan adalah membentuk persatuan dunia yang dibingkai dalam ikatan nama The New World Order, tata dunia baru. Maka negara-negara di dunia adalah pseudo government di dalam kendali iblis dan Dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa simbolnya? Ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan Dajjal. Ustadz, dulu saya pernah foto kelas Ustadz, cis. Aduh, Ustadz gimana dong, apa saya harus syahadat lagi? Ya, sini syahadat lagi, sini. Ada yang pernah gitu, syahadat lagi, saya saksikan ayo. Para sekalian, inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan Dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara, hatta pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat. Jika mereka komitmen kepada iblis dan Dajjal, maka nama mereka akan diorbitkan dalam waktu singkat. Betulkah demikian? Jangan salah, ini adalah propaganda iblis dan Dajjal hari ini. Dan inilah bagian dari fitnah Dajjal. Lalu apakah ada keterlibatan konspirasi ini di dalam pemilihan wali kota dan gubernur? Ada. Loh, gak percaya? Oke, nanti kita bahas ilmu Robi. Atau di sini nanti episode yang kedua.